dengan sahabat pesta yang akan membahas berbagai topik mengenai kesehatan yang sedang menjadi trending topik di masyarakat, yang tentunya akan dikemas secara menarik dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Baik teman-teman Sarang Kota, hari ini adalah episode pertama kita dengan tema Yuk Cegah dan Akhiri HIV/AIDS bersama narasumber kita yang terhormat Bapak Haji Nana Sukana SKM sebagai konselor HIV/AIDS wilayah Puskesmas Sarang Kota. Beliau sudah memegang program HIV/AIDS sejak tahun 2019, lalu program IMS sejak tahun 2015 dan juga memegang program kesehatan jiwa sejak tahun 2019. Semenjak 5 tahun berkecimpung di program HIV/AIDS, tentunya sudah banyak sekali ya pengalaman beliau ini dalam penanganan HIV/AIDS. Baik, kita sapa dulu Bapak Haji Nana Sukana. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji hari ini? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Saya senang sekali loh Pak Haji hari ini bisa menemani saya di episode pertama kita sebagai opening dari Pesta Pora nih Pak Haji. Kita punya inovasi baru nih, Pesta Pora, Puskesmas Sarang Kota Pojok Bicara. Hari ini alhamdulillah nih kedatangan Pak Haji sebagai konselor HIV/AIDS. Kita akan kupas bersama-sama ya Pak Haji. Kita akan ngobrolin bagaimana sih HIV/AIDS itu dari perspektifnya Pak Haji dan juga sebagai edukasi sebagai kepada sahabat pesta. Kita sebutnya sahabat pesta Pak Haji, sahabat Puskesmas Serang Kota. Nah, keren ya Pak Haji ya. Keren banget. Nah, untuk sahabat pesta nih pendengar setia kita, pagi ini mungkin sahabat pesta akan banyak nih mendapatkan pengetahuan dari Pak Haji Nana mengenai HIV/AIDS yang akan kita kupas tuntas ya Pak Haji ya. Hari ini ya. Nanti mungkin untuk sahabat pesta yang bergabung online di Instagram maupun di YouTube Puskesmas Sarang Kota, boleh sambil memberikan pertanyaan. Jika nanti di tengah-tengah pembahasan atau di tengah obrolan podcast kita ada yang ingin ditanyakan ke narasumber. Itu ya Pak Haji ya. Oke, kita siap ya kupas HIV/AIDS ya Pak Haji. Kupas tuntas ayo dong. Nah, sahabat pesta nih pasti udah sering denger ya HIV/AIDS ya. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu atau bahkan cuma dengar-dengar aja tapi sebenarnya nggak tahu sih HIV/AIDS ini apa nih Pak Haji. Nah, sebenarnya tuh apa sih Pak Haji HIV/AIDS? Apakah HIV dan AIDS itu berbeda atau gimana? Baik, silakan Pak Haji. Terima kasih Dokter Puput yang cantik hari ini. Terima kasih Pak Haji. Tentunya bisa menularkan semangat juga pada saya nih. Alhamdulillah. Hari ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin masyarakat awam di sana sekedar HIV itu apa, AIDS itu apa ya. Jadi dari segi pengertian HIV itu Human Immunodeficiency Virus ya. Artinya sebetulnya HIV itu nama virusnya yang memang menular atau ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau AIDS itu sebetulnya itu dampak dari virus itu akan menimbulkan kumpulan-kumpulan gejalanya. Nah itulah gejalanya, gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau yang HIV itu virusnya, kalau yang AIDS itu adalah simptomnya atau gejalanya. Karena ada akhirannya S itu simptom gejala, kumpulan gejala. Setelah dia terpapar HIV sekian bulan atau tahun, ada masa-masanya sih. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi kalau HIV itu ternyata sahabat pesta adalah nama virusnya gitu. Kalau AIDS itu adalah kumpulan gejala-gejala yang timbul di manusia yang terkena virus itu. Begitu ya Pak Haji ya? Iya, seperti itu. Oke, dari HIV/AIDS ini Pak Haji, pasti teman-teman penasaran nih sahabat pesta, bagaimana sih cara penularan dari HIV/AIDS ini Pak Haji? Oke, seperti dari konsep sih penularannya. Yang pertama adalah dari darah ya atau cairan vagina. Yang kedua dari hubungan seks ya, cairan vagina itu ya. Juga dari jarum suntik juga bisa. Dan ada juga bisa juga dari ibu yang menyusui gitu ya. Tapi itu dulu, tapi sekarang itu udah dipraktiskan ya seperti itu. Yang paling dominan presentasi sumbangsi besar penularan itu yaitu dari hubungan seks dan darah.
selama ini yang kita temukan juga seperti itu di lapangan, Dok. Seperti itu ya Pak Haji. Jadi sebenarnya penularannya itu lebih ke melalui darah dan hubungan seks ya. Kalau melalui darah ini Pak Haji seperti apa bentuknya misalnya? Contohnya kebetulan yang kunjungan ke kita itu belum menemukan, tapi dari segi konsep itu kalau dari darah misalkan ganti-ganti jarum suntik ya gitu ya, otomatis yang terkena jarum suntik lewat darah juga kan, biasanya orang-orang pemakai narkoba kayak gitu. Atau bisa juga mungkin yang lolos screening untuk orang-orang yang donor darah. Tapi sebetulnya sih banyak penapisan segala ya sekarang ini, tidak akan lolos seperti itu. Kalaupun ada mungkin sertifikasi. Itulah salah satu yang dari darah, itu dari transfusi dan ganti-gantian jarum suntik sih Dok biasanya gitu. Jadi lebih ke pemakai narkoba ya Haji. Jadi penggantian jarum suntik begitu ya sahabat pesta. Jadi ternyata penularan melalui darah itu dari penggunaan jarum suntik, lalu transfusi darah juga bisa ya. Berarti kalau gitu tenaga kesehatan seperti kita juga beresiko tinggi ya Pak? Beresiko tinggi juga. Makanya salah satunya saya juga sebagai programmer ya dan segala konselor itu minimal 6 bulan sekali saya periksa tuh di layanan kita, terutama untuk HIV, sipilis sama HBsAg-nya ya, hepatitis ya diperiksa. Karena memang khawatir kita terpapar juga ya. Kadang-kadang kita meriksa juga mobile VCT kan, ke lapangan membantu orang-orang lain juga. Jadi tidak monoton kita memberikan konseling saja, kita fleksibel saja sih. Kalau di lapangan seperti gitu. Oke baik, jadi selain itu kita juga bisa periksa berarti Bisa ya Pak Haji ya. Nah kalau untuk sahabat pesta nih Pak Haji yang merasa ada resiko seperti yang tadi Pak Haji sebutkan ya, dari hubungan seksual atau melalui darah. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sahabat pesta untuk mengetahui apakah dirinya HIV atau tidak gitu Pak Haji? Sebaiknya sih kalau orang yang merasa berisiko, kebetulan kita itu puskesmas yang ada perawatan dan pengobatan ya, PDP ya. Jadi orang yang berisiko itu siapa? Salah satunya yaitu orang yang biasanya bergantian seks atau hubungan seks bebas dengan siapapun itu. Baik itu seks bebasnya heteroseks atau biseks, atau mungkin yang kunjungan ke kita itu, maaf, bukan berarti saya mendiskriminasi orang itu, laki-laki suka laki-laki atau dalam artian bahasanya gay, itu yang mendominasi orang yang datang ke Puskesmas Sarangkota itu sekitar 98% yaitu gay, kaum laki-laki suka laki-laki, LSL lah bahasanya. Nah itu kalau merasa seperti itu tidak usah pikir panjang lagi, silahkan datang ke Puskesmas Sarangkota atau ke puskesmas yang ada di wilayah Serang, yaitu 16 puskesmas. Itu ada layanan pemeriksaan HIV/AIDS atau IMS. Seperti itu sih, dan gratis ya. Tuh sahabat pesta, ternyata pemeriksaan HIV itu gratis di puskesmas. Jadi gak usah takut bayar ya Pak Haji ya, semuanya gratis ya. Terus kalau untuk setelah pemeriksaan berapa lama tuh Pak Haji biasanya hasilnya keluar? Hasilnya keluar itu tunggu 10-15 menit sih. Wah, setelah cepat ya. samplingnya diambil, tentunya sambil nunggu sampling hasil keluar, biasanya itu ada program untuk edukasi awal ya, supaya dia paham tentang apa itu HIV, bagaimana penularannya dan bagaimana treatmentnya, seperti itu sih Dok. Oh, wow, luar biasa banget nih. Ya. Jadi Pak Haji ini sebagai konselor, jadi kalau ada pasien yang beresiko ya Pak Haji yang datang ke Puskesmas Sarangkota, selain dapat pemeriksaan langsung dapat deteksi dini, terus langsung konseling awal ya dapat Pak. 3 ya. Nanti yang bisa ketahuan HIV-nya, IMS-nya plus 1 karena combo ya, sekarang itu sipilis dengan hepatitis. Wah, jadi bisa 3 jadi tuh. kita niatnya mau periksa HIV, tapi kita bisa langsung dapat pemeriksaan lainnya.
itu udah otomatis ya Pak Haji ya. Otomatis. Itu adanya di Serang Kota Serang aja kayaknya tuh Pak Kota. Haji ya, di Serang Puskesmas Kota. Serang Kota aja. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah kita satu-satunya puskesmas dengan PDP, ya Pak Haji ya, perawatan dan pengobatan ya. pasien HIV AIDS ya. Nah, Alhamdulillah. jadi sahabat-sahabat Pesta Pora yang merasa ada faktor resiko yang disebutkan oleh Pak Haji Nana tersebut, gak usah ragu-ragu, langsung datang aja menemui Pak Haji Nana Sukana SKM. Boleh. Di situ bisa langsung dideteksi dini ya Pak Haji ya. Oke, nah Pak Haji Nana, tadi kan sudah sempat disinggung sama Pak Haji Nana nih, kalau 98% pasien Pak Haji Nana ini kebanyakan penularannya dari hubungan seksual, Ya, seperti itu betul. ya Pak Haji Nana ya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, nih Pak Haji Nana, kalau jumlah kasus HIV AIDS ini ternyata didominasi oleh laki-laki. Ya, Nah, betul. benar atau tidak nih Pak Haji? Kalau di puskesmas kita sendiri nih, pada kenyataannya lebih banyak mana, perempuan atau Sangat- laki-laki? Sangat betul sekali. Itu Sangat kita betul, nggak ya? boleh ini ya. Ini data real yo. Oh, Isinya real fake banget gitu ya. Dari 90 yang sekarang akses ARV itu 98% itu memang kaum laki-laki oh. dan punya resiko Hmm. penyimpangan seks seperti itu ya, seperti itu. Jadi hanya 2% ya, hanya 2% yang di luar itu. Oh, jadi hanya 2% Hanya 2%. wanita ya. Ah, Selebihnya hanya 2%. laki-laki. Jadi Laki-laki. ini fakta ya Pak Haji Fakta, ya. fakta gitu. Nah, selama Pak Haji memegang program nih di Puskesmas Serang Kota, program HIV sejak tahun 2019, betul ya Pak Haji ya? 2019 ya. 2019 sih. Nah, dari 2019 itu apa sih Pak Haji yang bisa Pak Haji ambil nih untuk edukasi masyarakat, terutama sahabat pesta atau sahabat Puskesmas Serang Kota nih? Oke, yang bisa diambil berdasarkan pengalaman, biasanya sih orang yang tanda kutip punya resiko itu rada malu-malu untuk cek ya, dan takut ketahuan dan lain sebagainya, takut stigma dan lain sebagainya. Memang kita PR besar, kita harus banyak mengedukasi orang dimanapun berada tentang HIV itu apa dan penularan segala macam. Dan tanda kutip jangan sampai ada stigma, sehingga mereka itu akhirnya rada malas untuk cek. Tapi beberapa pengalaman, ada beberapa kasus karena tanda kutip nggak mau cek, akhirnya datang posisinya udah kolap, istilahnya udah stadium 3-4, sehingga begitu datang ke kita tunggu 2 minggu langsung rawat rumah sakit dead. Oh, Itu jadi sih. terlambat ya Pak Karena Haji? keterlambatan screening Ya. pemeriksaan dininya. Jadi saya pesan kepada sahabat semua yang mendengarkan ini, Sahabat pesta Pak sahabat Haji. pesta, Ya. jangan pernah ditunda kalau Anda merasa berisiko. Oh, Itu sih, jangan pernah ditunda. Karena suatu waktu pasti akan muncul simptom yang tadi disebutkan, AIDS-nya itu. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi memang gejalanya itu tidak langsung Tidak ya Pak langsung, Haji ya? tidak langsung. Jadi begitu kena sekarang terpapar HIV, ada masa jendela 3 bulan itu. Apa itu periode jendela? Artinya begitu kuman masuk atau HIV virus ya, bukan kuman. Beda ya. Sahabat pesta antara kuman dan virus. Ini virus masuk ke dalam tubuh, kalau belum ada antigen antibody, jangan pernah bisa terdeteksi dengan screening rapid. Oh. Baru nanti biasanya terbentuk antibody itu setelah 3 bulan. Mhm. Biasanya terbentuk. Makanya begitu kalau memang Anda merasa berisiko dan diperiksa awal, biasanya kita rekomendasi untuk 3 bulan datang lagi. Oh, seperti itu. Jadi Karena jangan ada senang yang dulu waktu ya. pas periksa awal, Iya. dia negatif, ternyata 3 bulan ada yang udah yang positif akhirnya. Oh. Karena tadi catatannya Kan ada periode periode jendela ya, belum jendela. terbentuk antigen antibody. Oh, seperti itu. Seperti itu sih. Begitu ya, sahabat pesta. Jadi bagi kalian yang beresiko dan sudah deteksi dini di awal, belum tentu hasilnya positif Belum gitu tentu. ya Pak Haji. Bisa jadi negatif. Bisa. Dan kalau negatif jangan senang dulu gitu ya Jangan Pak Haji dulu. ya, karena 3 bulan lagi harus cek ulang harus lagi. cek, wajib. Itu Wajib karena cek ada ulang. periode jendela tersebut yang membuat virusnya itu belum aktif di dalam Aktif. tubuh kita gitu ya Pak Haji ya. Wah, sangat seru sekali nih Pak Haji ya, topik Oke, tentang HIV AIDS siap. ini memang Nah. nggak ada habisnya. Dan memang kalau Pak Haji Nana selalu cerita ke saya,
HIV/AIDS ini seperti fenomena gunung es ya Pak Haji Betul. ya. Betul, Seperti gimana? fenomena gunung es. Ya, gimana tuh Pak Haji? Jadi teringat ya, kebetulan saya baru kemarin itu apa ya, rakor tentang jiwa juga nafja ya. Kok sama ya kasus nafja itu kayak HIV fenomena gunung es juga. Saya jadi ngeri sedep gitu loh dok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti kita ini bisa memberikan edukasi pada masyarakat untuk tanda kutip tidak pernah malu untuk men-screening atau memeriksakan diri tentang hal ini. Karena memang yang datang ke kita itu orang-orang yang mau punya kesadaran ataupun kita biasa bekerja sama dengan LSM. Dia yang mensupport orang-orangnya untuk datang di screening atau diperiksa dini ya. Terlepas dari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak di luaran sana yang tadi itu malu ya dengan dan stigma lain tadi. sebagainya. Ya. Jadi banyak yang masih belum sadar ya Pak Haji. Sadar. Nah, kalau sahabat pesta mungkin penasaran, sebenarnya HIV/AIDS ini bisa diobati atau tidak sih Pak Haji? Kalau misalnya sudah terdeteksi sejak awal, apa nih keuntungannya untuk mereka yang sudah terdeteksi? Nah itu banyak poin plusnya sih. Kalau dia terdeteksi dengan dini dan cepat dapat namanya ARV antiretroviral, dapat treatment ya. Itu pertama dia bisa menjadi pribadi yang produktif. Yang kedua virusnya juga tidak seganas itu, cepat lebih memperbanyak diri kan di dalam sel sehingga tidak akan jatuh ke yang lebih jelek lagi keadaannya, stadium 3, 4 dan lain sebagainya. Ya stadium 4. Nah akan lebih terasa juga bahwa dia fine-fine aja ya. Akan lebih produktif, berkualitas, biasa kerja sama seperti biasa. Seperti gitu sih. Tapi ya itu tadi seperti yang saya bilang, kalau ketahuan udah di stadium 3, 4 ya udah ada TBC-nya, kelenjar getah bening, udah ada jamur di mulut, kandidiasis dan lain sebagainya, atau herpes, banyak sih seperti gitu ngerinya, sehingga bakal perlu perawatan, bahkan mungkin bisa dirawat. Itu bahaya. Jadi kalau terlambat jadi sebenarnya kalau pengobatan lebih ke mencegah keparahan ya Pak Haji ya? Mencegah keparahan. Si virusnya itu benar-benar bisa memperbanyak diri. Sehingga kan yang tahu sendiri kita yang diserang dalam tubuh itu sel darah putihnya, dalam hal ini limfosit ya. Limfositnya yang memang dirusak. Nah biasanya dia parah itu bukan karena virus HIV-nya, tapi karena sumber daya tahan tubuhnya dirusak habis. Penyakit lain muncul, TBC muncul, jamur muncul, virus-virus lain yang harusnya bisa ditangkal oleh tubuh rapuh. Kita bisa kena semua. Itu udah bahaya HIV. Seperti itu. Jadi sahabat pesta, HIV ini kan dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita ya Pak Haji ya. Jadi semakin banyak sel tubuh yang terinfeksi virusnya, jadi semakin besar kemungkinan penyakit lain untuk muncul di tubuh kita. Betul gitu ya Pak Haji ya. Nah untuk ARV ini gimana nih Pak Haji? Kalau misalnya pasien yang sama ini berobat, apakah bayar atau gratis? Atau gimana? Kebetulan itu program ya, program nasional bahkan internasional, dan rekomendasi ARV-nya juga memang itu rekomendasi internasional. Dan itu gratis didapatkan, asal mau datang, mau screening silahkan. Jadi gratis ya Pak ya. Nah gitu. Dan untuk ada tambahan ya, biasanya setelah 6 bulan kita juga ada pemeriksaan viralunnya, virusnya itu di evaluasi ya. Dan alhamdulillah nih dari sekitar 35 orang yang udah pengobatan 6 bulan, hasilnya rata-rata undetect. Berarti sama. Tapi masih ada yang tersupresi. Artinya biasanya CD4-nya masih agak di bawah 500 ya biasanya. Jadi sahabat pesta, jadi kata Pak Haji nih, dengan adanya pengobatan ARV yang sudah dilakukan di pasien-pasiennya Pak Haji, ternyata membawa dampak yang positif. Jadi penekanan virusnya lebih sampai undetect kan berarti tidak terbaca ya. Artinya virusnya itu di bawah indikator yang distandarkan. Jadi virusnya sampai tidak terdeteksi dan itu akan meminimalisir terjadinya keparahan, akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Dan kualitas hidup yang lebih baik.
Baik, wah sangat bagus sekali ya Pak Haji ya. Jadi sebenarnya di Puskesmas Serangkota ini udah komplit nih, dari mulai deteksi dini, lalu juga konseling oleh konselor yang berpengalaman, dan juga langsung terapi juga ya Pak Haji ya. Gitu. Nah, sobat pesta nih, hari ini sangat menarik sekali. Terima kasih untuk Pak Haji Nana nih yang hari ini udah menyempatkan ngobrol-ngobrol sebentar dengan tema yuk cegah sejak dini nih HIV dan AIDS. Dan mudah-mudahan untuk sahabat pesta yang mendengarkan ini akan menambah pengetahuan dan juga bisa menyebarkan informasi yang lebih luas lagi untuk teman atau keluarga terdekat di rumah. Amin. Nah, kesimpulannya dari obrolan kita ini, ternyata HIV AIDS itu tidak semenakutkan itu sebenarnya Pak Haji ya. Asal kita berani dan tidak malu untuk deteksi sejak dini ya. Karena kita tidak pernah tahu ya, kadangan yang di orang yang beresiko ataupun yang tidak beresiko bisa saja positif. Bisa saja. Jadi sebenarnya tidak usah malu untuk melakukan deteksi dini seperti itu ya Pak Haji ya. Nah, ada closing statement nggak nih dari Pak Haji untuk para teman-teman atau sahabat pesta di rumah nih? Oke, untuk sahabat pesta di rumah dimanapun Anda berada yang menonton ini atau mendengarkan inilah setidaknya. Pertama, kalau Anda merasa berisiko, jangan pernah takut untuk dicek. Takut ketahuan penyakitnya dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan pernah ada stigma terhadap siapapun itu yang terinfeksi virus HIV. Karena belum tentu dia melakukan hal yang tidak baik. Contoh, ada umur 6 tahun sekarang. Itu kan dari mana dia punya HIV? Ternyata dari orang tuanya. Jadi kita jangan pernah menstigma bahwa HIV itu semuanya dilakukan dengan hal yang tidak baik. Belum tentu. Ada yang karena dampak dan lain sebagainya. Itu sih yang dari saya pesannya. Jadi jangan takut untuk deteksi dini. Yang kedua, jangan ada stigma untuk penderita HIV. Jadi jangan sampai di label bahwa semua penderita HIV itu berburuk ya, tanda kutip ya gitu, seperti jangan, itu. Karena belum tentu seperti itu ya Pak Haji ya. Oke. Nah, teman-teman atau sahabat pesta yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sedang menyaksikan kita saat ini. Nah, setelah ini kita akan lihat nih foto-foto kegiatan dari Pak Haji Nana nih selama melakukan kegiatan sebagai konselor program HIV AIDS. Sebagaimana yang kita tahu nih, Pak Haji Nana ini satu-satunya pria yang paling ganteng ya di Puskesmas ya Pak Haji ya. Karena nggak ada lagi ya Pak Haji yang laki-laki. Dan beliau ini sangat-sangat di keluarga ya Dok. Dan beliau ini sangat-sangat apa ya, meluangkan waktunya itu hanya untuk program-programnya beliau ini, 3 program ini, terutama HIV, IMS, dan kesehatan jiwa. Nah, sekian Pesta Pora kali ini. Mudah-mudahan Pak Nana di episode selanjutnya mungkin kita bisa ketemu lagi, membahas tentang jiwa, mungkin IMS juga ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji juga sehat, dan mudah-mudahan yang tadi ya, yang harapan Pak Haji semakin banyak orang yang akan deteksi dini di Puskesmas Serangkota gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri ya Pak Haji ya untuk podcast hari ini. Semoga podcast hari ini membawa banyak manfaat untuk teman-teman dan sahabat-sahabat pesta semua. Kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara Pesta Pora ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.